Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi membahas persoalan pembangunan yang ada di Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat ini sudah bergabung bersama saya Bung Umar Salamuddin. Beliau merupakan salah satu putra terbaik Sulawesi Tenggara ataupun Buton Tengah yang saat ini sedang berada di ibu kota Indonesia atau Jakarta. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita mengangkat tema pembangunan Buton Tengah dalam kacamata pemuda yang akan disampaikan oleh Bung Umar. Jadi Bung Umar, sebelum kita lanjut apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, kita ucapkan salam jangkar politik. Salam jangkar politik. Ya, jadi ketika saya ucapkan salam jakpot, Bung Umar menjawab salam jangkar politik. Dengan begini. Dia ada yang kepala tangan. Siap. Salam jakpot. Salam jangkar politik. Terima kasih Bung Umar. Keren. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan kita, saya akan sedikit menceritakan untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman dan sepak terjang daripada saudara kita Bung Umar. Bahwa sampai saat ini beliau masih aktif di organisasi Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Buton Bersatu Jakarta atau disingkat HIPMIP. Jadi Bung Umar, sebelumnya bagaimana kabarnya Bung Umar? Alhamdulillah baik bro. Baik. Hari ini apa aktivitasnya? Ya seperti biasa, nonton YouTube, baca buku. Banyak baca buku ya? Kegiatan-kegiatan lainnya. Luar biasa Bung Umar ini, masih muda tapi semangatnya begitu tinggi untuk bagaimana tetap mengikuti pergerakan atau tetap up to date terhadap informasi saat ini. Kan itulah ciri khas pemuda tuh. Siap. Jadi Bung Umar selama di HIPMIP itu sendiri bagaimana? Mungkin bisa menceritakan sedikit kesannya selama berada di organisasi HIPMIP. Dari saya sendiri nih, ya. Perspektif saya kan. Selama berada di HIPMIP, kesan saya terhadap HIPMIP itu dari segi solidaritasnya. Solidaritas antara anak-anak HIPMIP itu sangat kuat. Jadi tiap hari Minggu, tiap hari Kamis malam Jumat, itu malam Jumat mengadakan yasinan, setelah itu diskusi. Ini kalau dulu sebelum corona, sekarang kan pas gara-gara corona kan banyak yang istilahnya budaya-budaya itu sudah mulai hilang, tapi sekarang sudah mulai naik lagi. Dan setiap hari Minggu itu kita adakan futsal, dan setelah futsal kita biasanya rapat evaluasi atau bagaimana terkait masalah-masalah yang ada di organisasi ataupun kedaerahan gitu. Berarti corona ini juga menjadi salah satu penghambat untuk aktivitas daripada HIPMIP itu sendiri ya Bung Umar? Ya betul, karena dengan adanya corona ini banyak orang-orang yang istilahnya dulu sebelum corona kan banyak yang datang kuliah ke sini. Tapi sekarang kita melihat anak-anak muda zaman sekarang yang pemuda Buton ya. Udah jarang yang datang kuliah ke Jakarta, mungkin karena faktor corona atau mungkin kurang sosialisasi atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Atau mungkin karena sudah banyak juga kampus di Sulawesi Tenggara. Mungkin juga atau di Jogja atau di bawah-bawah juga kan sudah sekarang banyak kampus. Jadi ini perlu kajian juga mendalam apa penyebabnya, apakah corona atau apa kawan-kawan sekalian. Jadi Bung Umar, selain daripada solidaritas dan juga kebersamaan daripada HIPMIP itu sendiri, salah satu hal yang paling terbesit di ingatan Bung Umar itu apa selama berada di HIPMIP atau selama berada di Jakarta? Pastinya kan sering ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan HIPMIP itu sendiri. Yang paling berkesan itu kan saya 2 periode kan, dari 2000 kan sekarang kan 2018-2020, cuma kan gara-gara corona kan makanya. Di bidang apa Bung Umar? Saya itu hari kalau nggak salah SDM. Ini salah satu bidang yang sangat penting ini. Bagaimana itu? Di periode sebelumnya 2016 kalau nggak salah itu sampai 2018. Itu masa pemerintahannya Bang Huluk. Bang Huluk. Nah, sekarang kan Bang Madin. Kalau Bang Huluk itu yang paling berkesan di HIPMIP itu saya pada masa pemerintahannya Bang Huluk. Karena pada saat itu kita mengadakan MUBES ke DPR langsung. Kantor DPR? Iya, kantor DPR. Langsung dihadiri Pak Mirul Tamim, pokoknya pejabat-pejabat yang ada di Buton datang banyak. Jadi pada saat MUBES itu
apa yang Walaupun menjadi Bubes yang hasilnya? keduanya juga ada juga, tapi nggak tidak sebanyak yang pada saat Bubes pertama saya ikuti itu. Sangat benar dia teman-teman Jakpot apa yang disampaikan oleh Bung Umar ini terkait daripada progres atau perjalanan dari HIPMI itu sendiri. Jadi Bung Umar selain daripada yang itu tadi kegiatan-kegiatan untuk aktivitas harian itu yang dilakukan HIPMI itu apalagi selain itu? Dulu pernah kita semacam santunan begitu. Kita mengadakan santunan waktu banjir banjir gempa di Palu kalau nggak salah itu hari. Gempa di Palu kita mengadakan santunan, kita berikan sumbangan gitu. Sumbangan. Kayak pakaian yang nggak diin lagi, tapi masih bagus kita kirim. Terus apalagi kita pernah mengadakan juga seminar-seminar yang dihadiri oleh adalah pejabat-pejabat yang datang. Luar biasa juga nih pergerakan daripada HIPMI itu sendiri. Ya, dan itu tidak dilepas juga dari pengaruh Pak Ketuanya sekarang. Luar biasa. Jadi teman-teman Jakpot sekalian, cukup perkenalan kita bersama Bung Umar terkait pengalaman keorganisasiannya selama berada di ibu kota Jakarta, selama berkuliah. Jadi kita kembali merujuk kepada tema kita terkait pembangunan Buton Tengah dalam perspektif pemuda. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Bung Umar ini salah satu pemuda yang diperhitungkan untuk Buton Tengah. Meskipun beliau berada jauh dari kota kelahirannya, tapi beliau selalu memantau pergerakan dan perjalanan daripada setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Jadi Bung Umar, berdasarkan referensi dan juga hasil bacaan-bacaan kita terkait Buton Tengah, hari ini kan Buton Tengah dipimpin oleh PJ atau pelaksana jabatan daripada bupati sebelumnya, dan telah dilantik pada bulan Mei lalu. Jadi kalau kita berbicara persoalan pembangunan ini kan salah satu yang menjadi program daripada PJ Bupati Buton Tengah sendiri hari ini, yaitu PJ Bupati Buton Tengah itu mengusung konsep kolaborasi pentahelix. Pentahelix itu apa? Pentahelix itu mengandung arti gabungan peran akademisi, badan usaha atau bisnis, komunitas, pemerintah, dan media dalam mewujudkan Kabupaten Buton Tengah yang sejahtera. Jadi pandangan Bung Umar bagaimana ini? Persoalan penggabungan akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan juga media ini. Kira-kira seperti apa pandangannya Bung Umar? Saya minum dulu ya. Ya silakan, saya lupa, persilakan. Minta maaf Pak Umar. Bung Umar. Masa nggak dikasih minum sama. Tapi saya punya gelas sudah setengah ini sudah mau habis. Pertama tadi saya tanggapi terkait masalah Tadi saudara Amrin bilang bahwa saya Haji. pemuda yang saudara Aji bilang bahwa saya pemuda yang sangat berpengaruh. Sebenarnya enggak juga berpengaruh secara politik. Nggak apa-apa. Secara kan harus ada legitimasi untuk memberikan pengaruh kan. Sama kekuatan dalam hal Artinya ini. begini Bung Umar, kita berbicara persoalan pengaruh ini tidak mesti kita harus memiliki power. Dengan karya dan juga apa yang dia buat Bung Umar kan ini juga menjadi bagian daripada mempengaruhi. Bung Umar kan suka menulis, artinya daripada hasil dari tulisan-tulisan ini kan dapat juga merubah mindset ataupun pola pikir orang lain seperti itu. Makanya kenapa saya katakan seperti itu. Lanjut Bung Umar. Jadi konteks pengaruh saya ini masih dalam ruang lingkup antar teman-teman dulu, belum masuk ke situ. Iya, betul. Jadi begitu anunya, Bang Haji. Jadi Bung Umar untuk melihat kondisi pembangunan Buton Tengah saat ini seperti apa? Melihat kondisi pembangunan, saya menganalisisnya pakai dua teori. Pertama teori Rostow dan teori Organski. Teori Rostow ini apa? Dia tuh melihat dari 5 faktor teori pertumbuhan ekonominya. Pertama masyarakat tradisional. Ya. Kedua pratinggal landas. Ketiga tinggal landas. Keempat itu menuju kedewasaan. Terakhir itu konsumtif, negara konsumsi tingkat tinggi. Yang pertama itu kan masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ini kan namanya juga masyarakat tradisional kan, masih kental dengan kepemimpinan yang kesukuan, kepala suku, dan ditandai juga dengan penghasilan dalam bidang pertanian sangat kental. Jadi masih belum berkembang secara industri. Nah, kedua itu tahap
apa tadi? Pratinggal landas. Tahap Pratinggal landas. pratinggal landas ini di sini dimulailah tahap modernisasi. Iya. Ditandai dengan perubahan dalam bidang inovasi. Inovasi, munculnya pasar-pasar baru, dibangunnya infrastruktur, dan perubahan-perubahan dalam bidang politik. Iya. Tapi belum secara radikal dan revolusioner, masih mau berubah ke arah modern. Iya. Ini perlu yang namanya investor, pengaruh luar. Pengaruh luar. Kalau dalam konteks kenegaraan kan perlu negara yang kuat, yang kaya secara ini kan, untuk mempengaruhi negara ini biar kasih investasi kan. Investasi. Nah, kalau dalam konteks Buton Tengah kan perlu pengaruh dari daerah yang kuat secara ekonomi. Nah, dalam hal ini daerah apa yang kuat? Misalkan Jakarta atau Makassar atau daerah apa yang sekarang ini maju gitu. Nah, ketiga itu tahap tinggal landas. Nah, tahap tinggal landas ini di sini dimulailah proses industrialisasi. Iya. Di mana revolusi politik sudah mulai berkembang. Revolusi politik ini kan berubahnya struktur politik di mana pemimpin-pemimpinnya tidak lagi konservatif dalam berpikir. Iya. Tidak lagi pakai politik uang, sudah berkembang secara ini kan, secara hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan masyarakatnya sudah maju juga secara pemikiran. Inovasi sudah mulai berkembang, pasar juga sudah mulai maju, dan infrastruktur sudah mulai dibangun di segala macam tempat. Yang keempat itu tahap menuju kedewasaan. Tahap menuju kedewasaan ini adalah tahap di mana suatu masyarakat dalam suatu negara, dalam konteks ini kan kita berbicara Buton kan, Iya. Daerah yang berada di Sulawesi Tenggara, salah satu kabupaten. Jadi dalam hal ini di Buton Tengah itu masih kita lihat dalam tahap kedewasaan tadi itu, dia ini kalau tahap kedewasaan sudah berbicara masalah bagaimana memproduksi barang. Memproduksi barang. Dan teknologi sudah maju, sangat maju malah, sudah bisa menghasilkan teknologi canggih. Iya. Nah, terakhir itu tahap konsumsi tinggi. Tahap konsumsi tinggi ini sudah tidak lagi berbicara masalah kita produksi barang apa, kita ciptakan teknologi apa, sudah berbicara masalah kesejahteraan, masalah konsumsi. Jadi sudah sejahtera lah secara ini kan, secara ekonomi, sosial maupun hukum. Nah, itu teorinya Rostow. Dia ini dia menganalisis suatu pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, dalam hal ini kan daerah kan. Iya. Itu pakai perspektif liberal, neoliberal, dalam hal ini kapitalis. Iya. Jadi kan prinsipnya pasar bebas. Makanya dibuka lebar-lebar pasar kan untuk investor masuk ke dalam. Kayak di tahap ketiga tadi kan, tahap tinggal landas itu perlu ada investor yang sangat banyak. Dari tahap 5% sampai 10%, misalnya kita kan di bawah 5% kalau di Buton Tengah itu. Tapi kalau secara Indonesia sudah mulai naik ke 5% ke atas. Nah, kalau tahap teori kedua itu teorinya Organski. Teori Organski ini dia agak unik dan dia sangat dia sebagai antitesis dari teorinya ini tadi, Rostow tadi. Nah, dia melihat pembangunan ekonomi itu pembangunan suatu negara. Dalam ini kan kita berbicara Buton Tengah atau dalam konteks Marxis. Artinya kalau berbicara Marxis kan berbicara kelas, berbicara negara dalam sebagai aktor utama. Nah, tahap pertama itu dalam teorinya dia bilang gini, unifikasi primitif. Artinya masyarakatnya masih primitif, susah diatur. Nah, jadi disatukan, unifikasi kan menyatukan warganya masih primitif. Dalam hal ini negara secara represif yang mempunyai hak untuk memaksa melakukan intervensi untuk mengatur warganya. Jadi bedanya tadi negara yang turun tangan langsung. Kalau yang tadi itu Rostow dia membebaskan kepada pasar yang ini kan yang ngatur. Negaranya membebaskan kepada pasar. Tadi kan pertama unifikasi primitif loh. Kedua tahap politik industrialisasi. Nah, tahap politik industrialisasi ini sebenarnya tidak jauh-jauh beda dengan tahapnya ketiga yang tinggal landas tadi. Di sini sudah mulai dikembangkan industri,
dan mengembangkan produk-produk gitu. Fokusnya ke situ. Tapi negara di sini berperan juga. Iya. Jadi semua perlu peran negara di sini secara otoriter. Ketiga, politik kesejahteraan. Politik kesejahteraan itu masyarakatnya sudah mulai maju, industrinya sudah mulai maju, canggih teknologinya, sudah berbicara. Baik teman-teman Jakpot sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Umar terkait pembangunan. Dia memakai dua teori, yaitu teori Organski dan juga teori Rostow. Iya. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Umar dengan poin-poin tadi. Jadi Bung Umar, kita ingin masuk pada persoalan dari dua teori itu, kira-kira keadaan Buton Tengah saat ini berada di posisi mana, Bung Umar? Kalau melihat dari teorinya Rostow tadi, saya melihat kondisi Buton Tengah itu masih di antara tahap masyarakat tradisional menuju ke prakondisi tinggal landas tadi. Karena kalau saya lihat di sana itu, di Buton itu terakhir kali saya kunjungi tahun habis Lebaran kemarin 2022 ini. Iya. Saya lihat masyarakat memang udah mulai modern secara budaya, dan juga sudah mulai membangun infrastruktur kayak jalan gitu. Tetapi masih belum full secara investor belum masuk secara secara total di situ. Dan juga dalam konteks ini, jadi masih belum selesai di tahap prakondisi ini. Tinggal masih transisi lah. Transisi, ya. Transisi. Nanti kan tahap industri. Kalau Indonesia secara keseluruhan sudah masuk di tahap prakondisi, sudah masuk tahap tinggal landas. Tapi kalau di daerah kita, karena kita daerah-daerah yang sangat jauh dari pusat, maka masih di antara dua ini, masyarakat tradisional dan prakondisi tinggal landas. Seperti itu. Kalau itu pakai teori Rostow. Kalau dalam hal ini pemerintah kan kalau secara keseluruhan negara kan negara. Kalau ini kan di daerah kan daerah, pemerintah setempat. Baik. Punya andil dalam campur. Sungguh menarik apa yang menjadi penyampaian Bung Umar. Jadi Bung Umar, dari teori yang sudah dijelaskan tadi, dengan melihat kondisi saat ini, dengan persoalan itu, apa yang harus dilakukan kira-kira supaya bisa menuju kepada pembangunan itu, kemajuan pembangunan itu sendiri? Saya pertama melihat dulu kecenderungan Buton ini di mana? Teorinya siapa nih? Apa Organski atau Rostow? Kalau saya melihat kondisi Indonesia secara keseluruhan, dia pakai perspektifnya Rostow, teori pertumbuhan ekonomi itu. Jadi diliberalisasikan, dibebaskan kan, pasar bebas yang bermain. Makanya butuh investor. Kalau secara khusus untuk Buton Tengah sendiri? Nah, kalau Buton Tengah sendiri, dia itu, maksudnya dalam hal apanya? Pembangunannya. Tadi kan sudah dijelaskan masih tahap prakondisi tinggal landas kan. Artinya secara keseluruhan, kalau mau maju jadi negara yang daerah yang industrial, butuh investor yang sangat banyak. Tadi 10% itu. Jadi terus di dalam politik juga harus ada perubahan secara radikal. Tentunya Bung Umar, ketika kita berbicara persoalan investasi untuk di daerah itu sendiri, terkhusus Buton Tengah, kira-kira potensi apa yang bisa didukung ataupun dimajukan untuk Buton Tengah sendiri? Karena berdasarkan referensi yang kita dapat juga, Buton Tengah ini masih ingin dikembangkan di bagian pertanian, kemudian perikanan, dan juga pariwisata. Kira-kira bagaimana untuk bisa menggenjot itu, Bung Umar? Pertama kita harus mengetahui industri itu, untuk menuju tahap industri itu, dia harus punya teknologi yang canggih untuk memproduksi barang secara cepat. Maksudnya tidak lagi butuh tangan manusia secara manual kan? Iya. Nah, pertanyaannya, kita punya teknologi itu enggak? Kan tidak punya kan? Secara daerah Buton Tengah itu belum ada secara keseluruhan. Iya. Itu pun tambang masih ada di Kabaena, tambang nikel kalau tersalah. Cuma itu saja tambangnya.
pertanyaannya bagaimana caranya untuk menarik investor yang kaya masuk ke situ untuk membangun misalkan infrastruktur atau membangun pariwisata dengan dana yang dikucurkan kan. Ya, pemerintah juga harus cermat dalam melihat itu. Bagaimana cara menarik investor ini masuk ke sini. Ini kalau pakai teori Rousseau tadi ya. Iya. Bagaimana cara menarik investor masuk ke daerah sini dengan melihat potensinya apa. Nah, potensi di Buton Tengah itu yang paling kuat adalah potensi laut. Potensi laut, perikanan. Iya, laut, perikanan dan pariwisata di dekat-dekat lautnya kan. Kalau yang lain kan ada juga, tetapi kan yang paling kental itu kan pantai sama laut kan, ikan sama rumput laut. Situ yang paling ini. Apakah ini cukup untuk bisa menarik para investor itu? Saya rasa masih belum cukup. Karena kan industri itu kan harus secara keseluruhan, bukan cuma sektor perikanan saja, bukan cuma sektor pertanian saja. Kan kalau pertanian kan masih tahap tradisional tadi itu sama para konvensional. Jadi kalau sudah masuk ke tahap industri ini, jadi tahap-tahap yang kita pakai yang fokus di pertanian tadi sudah berubah. Iya. Sudah berubah ke modern, cara-caranya pakai mesin, tidak lagi bertani secara manual. Dan kita sudah berkembang secara teknologi. Dan juga di dalam struktur politik, orang-orang di politik di ini ya kan di daerah itu harus berubah secara total. Kalau tidak mau bagaimana mau maju kalau struktur politiknya masih berpikir secara konservatif. Maksudnya kan di sana kan kental dengan cara kepemimpinannya yang istilahnya politik uang. Masih kental di sana kan. Terasa kita bantah itu karena kan daerah-daerah sana kan masih kental. Kalau membantah silakan juga, kalau membantah teman-teman ini ya silakan membantah karena kan kita terbuka dalam diskusi. Saya kira begitu. Kalau pakai lihat dari teorinya Urganski tadi, melihat kondisi Buton ini, perlu juga peran dari pemerintah daerah secara otoriter. Karena masyarakat Indonesia ini kan sangat susah diatur. Mau tidak mau pemerintah juga di sini harus turun juga. Saya sepakat dalam hal ini di teorinya Urganski. Artinya pemerintah harus otoriter untuk mengatur masyarakat. Karena masyarakat kita ini kan masih cenderung susah diatur. Untuk menuju kemana? Menuju ke modernisasi tadi. Modernisasi yang... Baik teman-teman Jakpot sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Umar terkait persoalan yang ada di Buton Tengah hari ini. Jadi begini Bung Umar, kita kembali merujuk kembali kepada tema kita terkait pembangunan Buton Tengah ini dalam perspektif pemuda. Jadi secara khusus kita menggarisbawahi beberapa item, yaitu persoalan pertanian, persoalan perikanan, persoalan pariwisata, dan juga persoalan perkembangan sumber daya manusia. Jadi dalam perspektif pemuda kira-kira Bung Umar seperti apa terkait 4 item tadi? Kalau berbicara pemuda, saya sebagai pemuda sendiri, jadi ini subjektif ya menurut saya. Pemuda itu kan identik dengan rasanya perjuangannya yang sangat menggebu-gebu kan, dan semangat dalam berjuang itu, kalau katanya Soekarno kan dapat mengguncang dunia. Iya. Artinya pemuda ini sangat berperan penting dalam perubahan negara ataupun daerah dalam konteks pembangunan. Iya. Apalagi ini berbicara ekonomi kan, berbicara semua faktor, kayak misalnya faktor pariwisata, faktor pertanian dan perikanan. Jadi pemuda itu, tadi kan Anda bertanya bagaimana peran pemuda dalam merespon bagaimana daerah ini bisa maju dalam proses industri tadi. Seperti dua teori tadi yang kita pakai. Artinya, bagaimana pemuda mau berperan coba kalau misalkan pemuda nggak dimasukin di dalam situ, dalam sistem pemerintahan maksudnya. Kan pemuda kan dalam konteks sekarang sangat
sedikit yang ada dalam sistem pemerintahan. Kenapa bisa begitu? Karena pemuda sekarang itu, saya melihat dalam perspektif saya, Iya. sangat apatis dengan politik. Artinya dengan budaya teknologi sekarang yang berkembang sangat maju, terus TikTok mulai bermunculan, orang nggak pikir lagi saya harus terlibat di politik atau bagaimana. Yang penting dapat ini dulu. Yang penting dikasih makan, ya kan sekarang kan gitu. Kalau saya melihat ya, akan sangat susah kalau kita lihat pemuda budayanya masih begini. Jadi ini saya melihat dari perspektif budaya, mana pemuda masih sulit untuk bisa maju ke situ karena kesadaran politiknya masih kurang. Jadi pemerintah juga di sini seharusnya sebagai lembaga politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dalam hal ini kan pemuda, sehingga bisa sadar, oh ternyata kondisi kita sekarang ini budaya kita sudah berkembang ke arah digital. Bagaimana konteks pemuda sekarang dalam konteks digital? Bagaimana membuat pemuda bisa relevan dengan zamannya? Iya, sangat benar apa yang menjadi penyampaian Bung Umar ini, teman-teman Jakpot sekalian. Jadi apa yang menjadi penyampaian Bung Umar tadi, bahwa pemuda harus ikut dilibatkan dalam proses pemerintahan. Kalau kita berbicara persoalan pemerintah ini kan, kita sebagai negara demokrasi yang menganut dengan trias politika ini kan hanya 3. Berbicara persoalan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif dan turunannya kan. Jadi yang saya maksudkan tadi adalah apa yang harus lakukan pemuda untuk bisa membantu atau ikut berpartisipasi mengembangkan potensi yang ada di Buton Tengah ini. Dengan yang 3 tadi, persoalan perikanan, pariwisata, dan juga pertanian ini, kalau dalam pandangan Bung Umar sendiri, kira-kira hari ini kalau dipercayakan untuk menjadi seseorang yang dipercayakan memberikan kemajuan untuk contoh pariwisata, hari ini Buton Tengah dikenal dengan negeri seribu goa, yang dimana ada tempat diving dalam gua itu sendiri kan. Bagaimana cara untuk menghadirkan wisatawan nasional maupun internasional? Kalau saya kasih tanggung jawab itu seumpama kepada Bung Umar, apa yang akan dilakukan? Ini pertanyaan andai kan, seandainya. Iya, kita berandai. Iya, kita berandai-andai. Kalau saya misalkan ya dikasih jabatan seperti itu, yang ini kan berbicara pariwisata ya. Iya. Pariwisata kan, kalau berbicara pariwisata yang dikembangkan kan wilayah wisata, kayak misalkan ada tempat yang dikunjungi biar untuk hiburan, untuk kita bisa hilangkan stres, hilangkan pikiran, bisa nyantai-nyantai, ada yang bisa nyantai di laut juga, bisa berenang, lihat cewek-cewek kan. Iya. Nah, bagi cewek-cewek juga lihat cowok-cowok kan begitu ininya secara biologis. Iya. Nah, dan ketawa Bung Haji. Siap. Artinya kalau kita suruh melihat ini sebagai potensi yang tinggi, kita jadi bukan cuma situ kita bangun juga infrastrukturnya. Iya. Maksudnya apa? Kalau kita misalkan sudah tahu ini pantai ini bagus, misalkan pantai apa di itu? Pantai Mutiara lah. Pantai Mutiara. Itu kita bangun. Ya, tapi jangan lupa bangun juga tempat sampah, jangan sampai orang buat tempat sembarang. Nah, bangun juga misalkan bikin juga pelabuhan, biar orang-orang yang dari jauh datang ke situ. Bagaimana orang mau datang ke situ kalau misalkan tidak ada pelabuhan, tidak ada kapal yang mendukung? Iya. Terus kita harus bangun juga kendaraan kayak apa, kayak motor atau angkot-angkot, biar mereka bisa hidup juga kan, kayak gitu. Jadi begini Bung Umar, kalau saya melihat dari situnya, persoalan dari segitu ya kan, itu masalah teknis bukan sebenarnya. bagian daripada wewenang kita kan, ada yang memiliki tupoksi itu. Yang saya tanyakan tadi kan, seandainya Bung Umar dikasihkan kepercayaan, minimal dia sebagai duta pariwisata Buton Tengah lah, apa yang akan Anda lakukan untuk bisa menarik wisatawan datang ke Buton Tengah? Bagaimana caranya atau teknik apa yang akan dilakukan Bung Umar untuk bisa menghadirkan para wisatawan? Tadi kan kalau yang saya bicarakan tadi kan kalau saya masuk dalam pemerintahan. Ya. Nah, kalau ini kan kalau yang Bung Aji tadi katakan itu kan dalam konteks duta. Duta ini kan dia perannya kan memberikan kayak semacam sosialisasi. Jadi kalau berbicara kedutaan, ya tidak jauh-jauh dari sosialisasi. Bagaimana kita mensosialisasikan ini ke daerah-daerah lain? Jual Buton Tengah. Jual dalam hal apa nih? Maksudnya
menawarkan silakan lah. Wah, bahaya Buton ini. Tengah. Jual Buton Tengah nih. Dan di Buton Tengah ada berbagai Ya, saya hal paham, menarik saya di paham. sini. Jual hal-hal yang istilahnya bisa dijual sebagai tempat wisata. Iya, itu Terus untuk hasil bisa alamnya. menghasilkan Iya. pundi-pundi Menghasilkan. rupiah untuk Terus, masyarakat iya. yang ada di Buton Tengah. Jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke pantai ini, Pantai Mutiara. Ada ininya, ada ininya, ada ininya. Iya. Terus ada budaya ini juga, ada budaya kande-kandea, ada budaya apa? Kamu mose. Banyak. Habis lebaran setelah itu joget. Udah cari jodoh. Baik kawan-kawan Jakpot sekalian, sangat seru ya. Apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Saya batuk dulu ya. Jadi begini Bung Umar. Gimana tuh? Eh, Minum kopi dulu kayaknya nih. iya sudah habis. Aduh, Bincang bagaimana malam ini? Jadi dengan melihat beberapa poin-poin yang menjadi potensi-potensi yang ada di Buton Tengah tadi untuk bisa memajukan atau memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Buton Tengah, harapan Bung Umar apa kepada pemerintah Buton Tengah agar bisa mempercepatlah daripada pergerakan pembangunan itu sendiri. Kira-kira bagaimana Bung Umar? Harapan saya sederhana. Kan ketika kita datang ke balik ke Bawau kan, pelabuhan kan, keluar dari pelabuhan ada yang namanya Boleh Mukara sama Namolipu. Iya. Artinya kalau sudah itu sudah diterapkan, Boleh Mukara sama Namolipu itu kan artinya kan pentingkan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi. Iya. Nah, kalau misalkan ini sudah diterapkan, pemerintah di situ sudah menerapkan ini, tidak ada yang namanya masalah saya punya kepentingan begini-begini, sudah berbicara masalah masyarakat kan secara umum. Iya. Nah, artinya pemerintah bisa mengaplikasikan ini dalam konteks kepemudaan sehingga pemuda bisa berkembang dan maju dalam konteks politik, pendidikan maupun teknologi. Kan sekarang kan teknologi sudah sangat maju. Jadi begitu sederhananya begitu. Jadi sangat menarik. Boleh muka arah sama boleh filosofi orang Buton tuh. Sederhana tapi mendalam apa yang disampaikan oleh Bung Umar terkait harapannya kepada pemerintah ataupun Pemda Buton Tengah itu sendiri. Kalau dalam pandangan pemuda, karena Bung Umar sebagai pemuda melihat potensi pemuda yang ada di Buton Tengah saat ini, melihat itu bagaimana Bung Umar? Saya melihat potensi pemuda di Buton Tengah itu sangat tinggi. Banyak potensinya. Tetapi potensinya kan akan jadi cuma-cuma kalau tidak dikembangkan. Iya. Kita punya bakat misalnya main gitar, tapi kalau misalkan tidak diajar main gitar, sama saja. Artinya potensi itu harus dikembangkan dan diaplikasikan. Misalkan jangan cuma belajar di universitas saja, tetapi harus dikembangkan juga dalam dunia pekerjaan, biar kompatibel antara teori dan praktiknya. Praktik. Saya kira begitu saja. Sederhana kan? Sederhana tapi itu lagi-lagi mendalam. Tidak biasa saja. Jadi karena kita sudah masuk di bagian segmen akhir daripada segmen Jangkar Politik malam hari ini, kawan-kawan Jakpot sekalian, langsung saja Bung Umar, kira-kira closing statementnya bagaimana terkait pembangunan Buton Tengah dalam perspektif pemuda seperti apa? Siap. Pemuda itu harus semangat. Pemuda itu harus beradaptasi dengan kondisi zaman. Harus banyak baca buku. Bukan berarti harus baca buku juga, tetapi baca buku itu kan punya wawasan yang banyak. Sehingga bisa melihat, oh begini kondisi zaman, begini, sehingga saya bisa beradaptasi dengan kondisi zaman. Iya. Kira begitu saja, sederhana. Baik, terima kasih Bung Umar sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita petik dari diskusi kita malam ini. Kepada pemerintah Buton Tengah sendiri, yang disampaikan oleh Bung Umar yaitu boleh mau karo sama naulepu, pentingkan kepentingan daerah daripada kepentingan pribadi. Yang kemudian kepada pemuda, kita harus banyak-banyak banyak apa tadi? Beradaptasi dengan kondisi zaman, banyak baca buku, banyak wawasan kayak gitu. Kepada pemuda banyak beradaptasi untuk bisa menghasilkan wawasan yang begitu luas supaya bisa berkontribusi dalam peradaban. Berkontribusi untuk peradaban. Demikian podcast kita pada malam hari ini, kawan-kawan Jakpot sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Aji Buton. Kita akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jakpot. Salam Jangkar Politik. Terima kasih.